Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy'ari Arida, Prodi Sistem Informasi. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 1, analisis dan visualisasi data. Langsung saja kita download tugas 1. Nomor 1 berikut ini adalah data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil hingga berhenti. Gunakan R untuk menghitung nilai berikut. Oke, bagian A, nomor 1A, rata-rata kecepatan mobil, kemudian rata-rata jarak yang ditempuh mobil, dan standar deviasi data jarak. Oke. Sekarang kita buka aplikasi R, kemudian kita masukkan datanya karena di soal sudah dikasih data. Kita sudah download tugas 1. Oke, kemudian kita import. Kemudian nomor 1 bagian A itu rata-rata kecepatan. Oke, kita masukkan min. Di 1A rata-rata kecepatannya itu 17,5. Kemudian bagian B rata-rata jarak. Rata-rata jarak itu selama 42,28 meter. Untuk kecepatan tadi 17,5 km per jam. Oke, selanjutnya deviasi jarak. Deviasi waktu kita SD. Standar deviasi dari jarak itu sebesar 24,76 sekian. Untuk nomor 1 sudah selesai. Selanjutnya nomor 2. Berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Oke, scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Scatter plot. Oke, kita scatter plot dulu. Komennya itu plot tabel 1 kecepatan dan jarak. Oke, kemudian mainnya terus scatter plot antara kecepatan dan jarak. Kemudian kita buat X-lab-nya. Untuk X dan untuk Y dia jarak. Kemudian kita buat plotting karakter. Plotting karakter itu PCH. Kita buat kemudian buat colornya, yaitu kita kasih warna blue. Kita kasih warna blue. Oke, sudah. Nah, dari hasil ini kita
menginterpretasikan. Nah, jadi tujuan scatter plot ini adalah untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel, yaitu kecepatan dan jarak. Nah, dari scatter plot ini terlihat bahwa semakin tinggi kecepatan mobil, semakin tinggi, maka jarak yang ditempuh pun cenderung semakin jauh. Oke, untuk nomor 2A dan 2B sudah. Selanjutnya kita buat 2C, yaitu histogram untuk data kecepatan mobil dan interpretasikan. Oke. Untuk histogram kita buat his. Ini ada keterangannya, histogram. Oke, kita tap aja. Kemudian kita ambil data dari tabel, kemudian kecepatan. Kemudian kita buat judulnya itu histogram frekuensi kecepatan mobil. Oke, kemudian kita buat xlab-nya, yaitu kecepatan kilometer per jam. Oke, kemudian kita buat YLF-nya untuk frekuensi mobil. Oke, kemudian kita buat colornya, kita buat warna merah. Kemudian kita buat brakes-nya, itu kita kasih 45. Oke, untuk histogram kita enter. Oke, sudah keluar. Jadi histogram ini itu menunjukkan penyebaran atau distribusi dari satu variabel, nah itu kecepatan. Nah, jadi untuk histogram ini terlihat bahwa sebagian besar mobil ini memiliki kecepatan di sekitar nilai tengah. Nah, ini sekitar 15 sampai 0 sampai 20 km per jam. Nah, frekuensi pada kecepatan rendah dan tinggi lebih sedikit, sehingga distribusinya cenderung normal atau simetris. Artinya, kecepatan mobil paling sering berada di kisaran tertentu, nah sekitaran sini, dan hanya sedikit mobil yang sangat lambat atau yang sangat cepat. Oke, untuk nomor 2 C dan D sudah. Jadi untuk nomor 2, soal nomor 2 sudah selesai. Selanjutnya kita ke nomor 3. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Oke, untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, sekarang kita buka di aplikasi R lagi. Pertama kita disuruh menghitung koefisien keragaman.
Oke, untuk koefisien keragaman sendiri itu kita masukkan datanya terlebih dahulu, yaitu min rata-rata ada tadi mata pelajaran matematika. Nah, itu rata-rata mata pelajaran matematika itu sekitar 75 dan deviasi 10. Oke. Jadi kita kasih 75. Kemudian dengan standar deviasi, standar deviasi itu 10. Oke, standar deviasi untuk MTK. Oke, 10. Kemudian untuk rata-rata bahasa Inggris itu 70 dan deviasi 8. Oke, untuk rata-rata English itu 70 ya. 70 dan 8. Oke. 70 dan untuk standar deviasi itu 8. Oke, sudah. Untuk menghitung koefisien keragaman, nah itu dengan cara CV, koefisien matematika itu dengan standar deviasi matematika dibagi dengan rata-rata matematika, kemudian kita kali 100. Nah, ini untuk koefisien keragaman matematika. Dan untuk English, bahasa Inggris, sama rumusnya yaitu SD standar deviasi English dibagi dengan min English dikali 100. Untuk hasilnya kita sudah bisa lihat di sini. Untuk koefisien bahasa Inggris itu 11,4. Untuk koefisien keragaman matematika itu 13,3. Kalau bisa kita juga lihat di sini koefisien MTK sekitar 13 dan koefisien untuk bahasa Inggris itu 11,42857. Demikian tugas 1, analisis dan visualisasi data. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.